Maaf, Tuan Francisco. Tapi kau tahu, aku bertengkar Aku ini dengan pria direktur itu. umum. Jangan sampai kau lupa tentang hal itu. Tolong jelaskan tentang jabatan direktur akademik. Apa dia bisa mengubah rencana studiku? Harap diingat bahwa aku koordinator staf pengajar dan tidak ada yang... Tidak mungkin. Tuan Salvador Vidal tidak bisa melakukan apapun tanpa izin dariku sebelumnya. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Keputusan mengangkatannya, itu adalah keputusan Nyonya Julia. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Aku mengerti. Aku berharap bisa mengandalkan dukungan semua orang untuk mempertahankan segala sesuatu yang sudah lama diciptakan dan diterapkan oleh sekolah terbaik yang ada di negara kita ini. Kami mendukungmu, Kepala Pembimbing. Ya, tolong. Jabatanku sekarang ini direktur. Kau mengerti? Baiklah, kalau begitu aku segera ke ruang kelas. Permisi, Pak Direktur. Oh ya, sebelum kau pergi, Tuan Salvador memintaku untuk mengatur rapat Dewan Direksi Institut ini. Aku mohon semua orang bisa membantu. Melissa, beritahu Ibu Sanchez Gavito tentang masalah ini. Baiklah anak-anak. Sekarang aku ingin siapapun di antara kalian yang merasa sudah terlatih untuk menunjukkan pada kami semua bagaimana memperkenalkan seseorang atau menceritakan tentang sebuah situasi. Aku bisa, Bu. Apa kau yakin, Ana? Iya, Bu. Baiklah, silakan dan cobalah untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Aku ingin menceritakan dan memperkenalkan kalian semua pada Pedro. Dia anak yang luar biasa, penuh semangat dan menyenangkan. Penampilan fisiknya bagus dengan rambut yang panjang dan lurus. Dia juga baik hati dan suka sekali menolong orang lain. Apa kau sedang menggambarkan monster tikus itu? Dia bukan monster, Bu Guru. Tikus itu adalah tikus kecil yang menawan dan dia punya nama. Namanya Casimiro. Bu Guru, boleh aku menggambarkan sebuah situasi? Tentu saja, Renata. Dan aku harap kau tidak menceritakan omong kosong seperti anak rambut panjang dan lurus itu. Ada seorang gadis tidak cerdas yang malang, merasa sedih karena ada gadis lain yang sangat cantik, lebih pintar darinya sudah datang dan membawa sepupunya pergi. Aku tidak begitu mengerti, Renata. Maaf, Bu Guru, lain kali akan kujelaskan lebih baik. Masuk. Tuan Crispin, silakan masuk. Kau tidak perlu mengetuk pintu. Senang sekali bertemu denganmu, Tuan Crispin. Hidup memberikan banyak liku-liku, tapi liku-liku kali ini adalah salah satu yang paling kusukai. Aku sudah menduga kau akan duduk di kursi itu. Percayalah, Tuan Crispin. Ini tidak semudah itu. Silakan duduk, ayo. Tidak perlu memberitahuku, tapi aku sudah tahu. Kau pasti akan mampu mengubah keadaan. Sungguh tidak adil, anak-anak manis ini harus terus menderita karena kejahatan orang-orang seperti Neftali. Dia benar-benar jahat. Begini, masalahnya bukan hanya dia saja. Kau bisa melihat betapa sedihnya jiwa-jiwa malang itu. Terkadang rasanya mereka seperti berada di dalam penjara dan bukan di sekolah. Justru itulah yang ingin kuubah dari akarnya. Ya, baiklah, baiklah. Dan aku akan membantumu sebisa mungkin. Aku tahu. Lihat saja sendiri. Tapi harus hati-hati. Sangat berhati-hati karena kau akan memiliki lebih banyak musuh. Aku tidak khawatir soal itu, Tuan Crispin. Benarkah? Apa kau punya gambaran siapa yang akan menjadi sekutu terbaikku? Yang paling penting, Ya. anak-anak. Anak-anak itu berjiwa bebas. Dan begitu kita tidak mengekang mereka, mereka langsung ingin terbang. Iya. Tapi semoga saja sangkar tempat mereka berada tidak memotong sayap mereka. Itu harapan, Tuan Crispin. Itulah yang tidak boleh kita biarkan hilang. Tuan Crispin, kemarilah. Aku ingin meminta bantuan yang sangat penting dari Iya. Belikan seragam untuk putraku Pedro. Baiklah. Aku tidak ingin semua orang di sekolah melihat putraku seperti makhluk aneh entah dari mana. Ya. Jangan khawatir, tenang saja. Sekarang aku tahu kenapa aku menyarankan ibumu untuk menamaimu Salvador. Rupanya itu kau. Aku sendiri. Kau pikir siapa lagi?
Kau sangat lambat, Klereng. Kau baru berlari 3 putaran dan masih ada 47 lagi. Apa yang kau lakukan? Hei, lepaskan dia. Kenapa dia berlari? Karena dia melanggar peraturan moral. Apakah karena cermin itu? Jauhi dia, nak. Kalau begitu aku juga pantas dihukum, kan? Terserah. Kalau kau tidak minggir, kau harus lari 50 putaran lagi. Aku lebih suka melakukannya dengan seseorang. Mulai menghitung. Astaga, butuh banyak usaha untuk akhirnya bisa izin keluar dari kelas. Tapi kau harus membantuku. Aku bersama Pedro, tapi dia hanya memikirkan Ana yang payah itu. Dengar, jangan khawatir. Begitu dia melihatmu, dia akan melihat perbedaannya dan dia bahkan tidak akan mengingatnya. Masalahnya, aku ingin dia menyadarinya sekarang bahwa aku sangat istimewa. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak tahu, itulah kenapa aku membutuhkanmu. Aku tahu. Kenapa kau tidak membuat dirimu menarik dengan mengatakan bahwa kau adalah teman hantu istrinya Tuan Neftali? Apa kau bilang? Siapapun suka cerita hantu, kan? Ya, itu bukan ide yang buruk. Kau bahkan bisa meminta bantuannya. Bilang saja kau takut, lalu kau bisa mendekatinya. Sempurna. Terima kasih, kawan. Kenapa kita tidak memakai meja yang lebih kecil untuk siswa kelas 1? Itu akan lebih baik, iya kan? Iya, aku tidak tahu kalau... Itu hanya sebuah ide. Sebenarnya aku datang untuk berterima kasih karena kau sudah membantuku mengubah pikiranku. Aku tidak mengerti. Itu... Apa kau ingat saat aku marah pada Neftali? Kau bilang tidak adil bagiku untuk memecatnya dan kemudian meninggalkan negara ini. Iya, tapi sebenarnya maksudku adalah... Dan ditambah lagi dengan hal-hal lainnya yang penting bagi diriku, Melissa. Itulah yang membuatku tetap tinggal di Meksiko. Aku tidak melakukannya karena itu. Itu karena kau selalu mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Maafkan aku. Maafkan aku karena sudah mengganggumu. Lebih cepat. Kalian seperti kura-kura. Kenapa kau melakukannya? Karena aku senang berlari. Ayolah, yang sebenarnya. Baiklah, untuk membantumu. Tidakkah menurutmu lebih baik melakukannya bersama-sama? Ayo. Lebih cepat lagi. Nah, seperti itu. Hei. Ayo. Juga untuk membuat katak dengan cambuk itu, memasang wajah kuda Nil. Jangan tertawa. Ini tidak adil. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cepat. Ayo. Kalian akan pergi sendiri ke ruang makan. Aku ingin kalian melakukannya dengan tertib. Baik, Bu Guru. Satu-satunya hal yang berharga dalam hidupmu adalah sepupumu. Oh, jangan pernah berani mendekatinya. Oh, tidak. Astaga, aku sangat takut padamu. Minggir. Yang paling aku suka adalah melihat wajah Neftali. Kuda Nil. Kau hebat, Pedro. Baiklah, kita berkumpul di sini karena Tuan Vidal menginginkan pertemuan ini. Aku rasa aku mencuri sebagian waktu dan aktivitas kalian untuk memperkenalkannya dan sekarang... Francisco, terima kasih. Silakan duduk.
Aku di sini untuk memberitahu kalian semua bahwa sebenarnya tidak perlu kita terlalu formal. Yang ingin kulakukan terutama adalah mengucapkan selamat padamu. Ya, mengucapkan selamat atas pekerjaan kalian. Setelah membaca seluruh resume guru, aku bisa melihat bahwa kalian semua sangat siap dan efisien, dan itu sangat menyenangkan bagiku. Selamat sekali lagi. Aku akan sangat jujur pada kalian. Aku akan bahas rencana pembelajaran nanti saat aku punya waktu. Tapi yang aku butuhkan sekarang adalah bantuan dukungan kalian. Aku membutuhkan kalian untuk membantuku mewujudkan mimpi cinta. Berkat mimpi itu, anak-anak kita akan dapat mengungkapkan secara terbuka apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Aku ingin kita semua membantu sekolah ini menjadi lebih baik. Tidak hanya yang terbaik dalam hal akademik, tapi kita juga bisa mengubahnya secara radikal, terutama pemikiran tentang penerapan disiplin di institut ini. Kita bisa melihat bahwa penerapan disiplin di sini begitu menyesakkan anak-anak kita. Dengar, dengan segala hormat yang pantas diterima ibumu Nyonya Julia, aku memperingatkan bahwa persatuan orang tua tidak akan mentolerir satupun perubahan di institut ini. Memang dengan peraturan lama ya. Aku senang kau menjadi bagian dari sekolah ini. Terima kasih. Oh iya, aku suka dengan rambutmu. Terlihat sangat indah. Terima kasih. Ayo. Aku ingin tanya sesuatu padamu. Aku yakin kau bisa membantuku, Pedro. Baiklah, ceritakan padaku. Begini, faktanya ada hantu di sekolah ini. Ada apa? Ada hantu. Aku bilang jauhi dia. Hei, kami hanya bicara santai. Sudah, hentikan. Sudah. Zara bakal cari cara buat ngeluarin Bapak dari kamar ya.